Alright, kalau untuk Pak Pulung? Aku lebih suka ke arah Rebellion Gameplay. Oke, kalau aku sama penghujung mereka bisa untuk team fight kali ini. 4 orang stay main possession. Lihat R7 mengapa membuka begitu saja. Rafael di depan sana. Tinggal defense cukup sakit. Masih level 3. Tapi ingat, Ryuk dan juga Jisa bakal siap-siap untuk memberikan satu bumper sensasi damage. Dan ternyata Retribution from Jisa berhasil men-take over dari Alpha. Permainan yang luar biasa. Jisa harus coba mundur sedikit demi sedikit. Dan bahkan para pemain tim Rebellion Gameplay masih mau lebih. PYN, R7 mereka terperangkap. Tapi ternyata masih ada flicker from PYN. Di sini Pak Pulung. Wow, lari sore kegigit angsa, bertambah lagi korban retri dari Jisa, di mana mungkin sebelumnya ada beberapa tim di saat beradu untuk melakukan ataupun kontes untuk melakukan sebuah pertempuran di area turtle ataupun lore, banyak sekali yang udah dilakukan Jisa untuk aksi pencurian, dan kali ini dari Albert pun udah dia ambil poinnya loh Ji. Ada sebuah aksi colong-colongan yang dilakukan. Alright, dan bukan hanya itu aja, kita lihat di sini para pemain tim Rebel Galvin masih mendapatkan perspota, bahkan ditukar 1-1. Pertukaran kali ini tidak cukup adil untuk Rebel Galvin karena mereka kehilangan top lanernya. Meanwhile dari RRQ mereka hanya kehilangan roamer, dan untungnya Jisa masih berkesempatan untuk mendapatkan gold buff-nya. Ini sangatlah penting untuk menunjang kesejahteraan para player Rebel Galvin di late game nanti. Pal, harus coba dengan ejectornya. Skylar bakal menjadi pilihan, tapi Skylar memilih untuk mundur. Berarti itu tandanya RRQ jaya. Iya, masih berhasil untuk mundur tadi dari Elisa. Sementara coba dari Albert kita lihat masih melakukan permainan dan sekarang masuk ke dalam wilayah yang dimiliki oleh Rebellion Gameplay. Berarti akan ada beberapa monster jungler yang akan tidak bisa diambil oleh pemain Rebellion Gameplay, tapi udah dimiliki oleh Albertnya. Untuk Esmeraldanya akan menjadi target lanjutan. Akankah untuk kali ini dia bisa bertahan, karena sekarang udah damage yang masuk semua, darahnya sisa sedikit. Kelar sudah, dimana ada 3 player yang langsung masuk dan juga menghajar ke arah Esmeralda di atas sana. Untuk Skylarnya bisakah dia bertahan? Aksi Mirori langsung dilakukan aja dan menghilang sudah 1-1 lagi Oji. Terlalu sakit damage yang diberikan dari seorang Biru, damage yang gak bisa ditahan lagi oleh seorang Alice. Meanwhile, lihat Birunya benar-benar fokus mendapatkan farming dan di arah bottom lane. Dari seorang Albert bakal kita lihat mendapatkan satu buah turtle atau tidak, atau bahkan Jisa kembali yang akan mendapatkan dengan satu retribusi yang luar biasa, tapi sepertinya tidak. Turtle yang akan cukup baik, bakal menjadi pilihan pertama, dan Buba kali ini bakal menjadi pilihan kedua, dan satu buah turtle bottom memory belum bisa merubahkan siapapun. Bahkan Biru depan sana, Polestar bakal dibuka, Fayen bakal menjadi distraksi dan dia membaingkan, membawa mundur pasukan, dan Rio berhasil menemukan Albert di depan sana. Albert tak terjaga posisinya. Jisa Aulus Racing mengejar karakter, tapi sayangnya belum berhasil. Di sisi lain, Skylar mencoba untuk mendapatkan kembali keuntungan untuk para pemain dari tim RRQ, tapi Virul is coming, gak mau lebih. Skylar sadar diri, dia masih membutuhkan gold untuk bisa team fight kali ini, Profesor. Ya, 5 menit sudah kita lewati dan bahkan beberapa kali pertarungan dan bahkan ada trade kill lagi anyway di River Skylar. Yang kali ini kalau bisa dibilang levelnya sama Biru, tapi gold leadingnya dia lebih unggul karena dia sempat dapetin ke arah gold lanernya. Untuk kali ini Biru yang harus farming terlebih dahulu sebelum dia join team fight besarnya karena dia marksman Ranger Mas. Alright, tadi ada bottom lane. Biru dapetin objektif again and again. R7 one by one situation dengan seorang Rio di depan sana. Faye is coming untuk save the day. Rio menggunakan satu public area, tapi Albert mencoba untuk menghadang. 4 versus 1. Baik, tem telah dikeluarkan. Rio mencoba untuk membunuhkan diri, tapi ternyata tidak, mencoba untuk bertahan. Gak bisa lebih lama lagi. Satu buah sangkutan James Saik out membuat dia harus tersungkur lemas tak berdaya. Sekali akan menjadi pilihan kedua. Minta art yang mahal bakal sudah dihilangkan. Uba bermain dengan objektif. Menunjukkan ke belakang. Minta seorang dikeluarkan. Tapi ternyata Uba harus tumpah killing spree from R7. Membuat seorang Uba tersungkur. Hilang dari sebuah bunga. Dan kali ini shutdown didapatkan oleh seorang Rebel Kerfix. Mahal sekali shutdown yang didapatkan dari seorang RSB, Pak Pulung. Yap, walaupun mereka tadi untuk beberapa kali tim fight-nya bisa dibilang sedikit kalah, tapi coba lihat dari sisi objektifnya, Rebellion Gameplay benar-benar bisa mengambil dari tiap-tiap lane. Coba lihat di top lane-nya, untuk counternya hancur, di area mid lane-nya udah hancur juga, di area bottom lane-nya hancur juga. Ini dia replaynya, Profesor.
Ya, ini replay di mana ketika tadi semuanya jump in langsung ke arah Huba karena Huba adalah target high ground. Jadi kalau misalkan masih ada Huba, tim fight kayaknya masih kuat banget dari Rebellion. Mereka targeting ke sana dan win. Berkali-kali dia menjadi distraction agar teman-teman arah Kyoshi tidak trap kill yang cepat. Alright, dan lihat Beta Shower juga ada belakang permainan yang luar biasa bagus. Kehilangan Soros Skylar depan sana. Di pasangan tim bahkan Clay gak bisa bertahan lebih lanjut lagi. Merelakan 2 korban yang terjadi. 2 korban jiwa atas arah Kyoshi. Rebellion Gameplay kali ini bermain dengan lepas, dengan leluasa, dan bahkan kita bisa bilang mendominasi pertandingan dari early game. Turtle membuat gap gold yang didapatkan Rebellion Gameplay lebih jauh lagi. Dengan gold yang berbeda cukup jauh dengan itemnya kali ini, Profesor. Blade of Despair item pertama, lalu Malefic Roar. Ini Birul emang udah bener-bener optimal banget, on point banget untuk pemilihan itemization-nya. Dan Jisa, dia akan memilih langsung ke arah attack speed. Jadi, dia akan mengoptimalkan basic attack-nya, pasif-nya, dan dia akan secepat mungkin untuk sekarang, sebelum menit yang ke-10 seharusnya udah menuju ke level 12, agar palunya benar-benar bisa scaling optimal. Oke, dan lihat R7 langsung kali ini di arah top lane. Terejam-ejam, Flame juga ke belakang. Albert bakal coba dilindungi begitu saja. Black Shoes masih ada, tapi Scalaris coming. Palmer juga ke belakang. Albert melihat dan ternyata masih bisa dihindari. Gak berhasil mendapatkan seorang Albert manual di tengah sana. Dibalikan ke kanan oleh Scalar. Palmer udah tumbang. Main masih menjadi pilihan. Rio Quartal, you do it. Offside. Print. Terlalu offside untuk seorang Paul di depan sana. Dan Rio kali ini gak bisa berbuat banyak, Pak Pulung. Yap, karena Rio-nya tadi juga udah melihat bagaimana keadaan rekan yang ada di bagian tengah ya. Sepertinya mungkin dalam ekspektasi mereka bisa menjebol ke arah beberapa player. Tapi ternyata tadi ada pergerakan yang bisa dialak oleh Albert. Dan itu merubah segalanya hingga posisi dari Rio sendiri yang udah terjerumus jauh dalam banget. Membuat dirinya pun menjadi korban lanjutan dari permain RRQ Hoshi lewat fight yang barusan terjadi. 4 player dari RRQ Hoshi udah ada di bagian bawah. R7 pun perlahan tapi pasti udah akan langsung bergabung bersama rekan-rekan. Dan mungkin akan ada fight yang jauh lebih besar lagi nih, Oji. Oke, sekalian akan menjadi pilihan. Flicker masih digunakan, mencoba menjadi sebuah casing dan Val ternyata tertangkap begitu saja. Hilang satu demi satu para pemain dari tim Rebellion Gameplay. Mereka bakal coba untuk mencari tim fight kembali. Rio akan menjadi pilihan Albert atau Paten Memory. Hampir saja bisa menumbangkan Albert, tapi ternyata masih bisa diselamatkan jiwanya. Dewi Fortuna masih bersama dia. Sedangkan Clay dijemput begitu saja. Aulus Resim berada di garis depan. Knockout strike kali ini belum bisa menimbulkan satu buah peran penting, tapi Rio menjadi targeting. R7 tahu Rio kali ini lengah dan lihat ketek langsung ditonjok begitu saja dan membuat dia tersungkur di arah sungai Pak Pulung. Yap, di sana ada tadi charge yang udah diaktifkan, movement speednya bertambah, ada shield yang udah didapatkan juga, lalu ada the power of axe-nya yang sekali nampol dan kemungkinan untuk sekarang untuk damage-nya jauh lebih kuat lagi, belum lagi dengan 1 level nantinya akan didapatkan oleh Jisa di level 12, palunya akan jauh lebih besar lagi. Bahkan untuk R7 ingin mengusir ataupun mengganggu ke arah purple buff-nya udah gak kuat lagi, dia pun harus mundur. Di bawah sana terlihat ada snake video, jadi buat teman-teman semua buat momen game favorit di snake video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Jadi jangan lupa langsung download aja, ada di App Store dan juga di Play Store. Ini dia fight yang akan terjadi di area Lord Oji. Alright, dari seorang Celai, Deden from Bogor sudah membuka satu buah vision. Informasi telah diberikan setengah. Sepertinya Rebellion Gameplay ada informasi yang diberikan kalau untuk retreat. Bin dari di gas depan, itu akan menjadi pilihan. Mau coba dimasukin tapi ternyata tidak. PYN tidak sembarangan ngebuang flickernya kali ini. Dia mencoba untuk menginisiasi tapi ternyata sayangnya gagal. Tapi di sisi sana, Val juga bisa menginisiasi. Ingat, Val masih punya satu buah flicker atau Ford keluarkan ejek sama juga belakang. Ada Biro depan sana. Clay belum mengeluarkan satu buah sepatu hitam tapi dia sudah tumbang. Timpat banget dikeluarkan. Montes Rocket dari garis depan. Download diamankan oleh seorang Birul. Jadi tulang punggung keluarga untuk kali ini di game yang pertama membuat RRQ harus mundur perlahan. Mundur teratur. Prit. Dan berhasil mundur Pak Pulung. Yap. Menit ke-11 Lordnya belum tentu terlalu kuat, tapi setidaknya itu akan menjadi daya dobrak baru lagi untuk Rebellion Gameplay. Mereka bisa mungkin mendapatkan objektif-objektif selanjutnya dan itu bisa diambil dari RRQ Hoshi. Esmeralda coba lihat di bagian bawah. Udah siap akan mendorong bagaimana wave minion yang mereka miliki. Di bagian tengah masih ditunggu terlebih dahulu. Mereka ingin menstabilkan, ingin mendisiplinkan dari wave minionnya agar masuk sekaligus dari 3 lane yang ada di lane of down. Jauh headnya dari minimap kita lihat udah mulai mendekat dan juga masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh RRQ Hoshi dan Lordnya udah hadir, Roji.
Oke, selamat datang Bapak Lo terhormat di arah top lane. R7 lebar ke arah belakang. Masuk replika dan juga satu botol dapat memori. Gak bisa membuat R7 selamat. Skylar is Gavi. Dapetin satu poin tambah. Dua bakal menjadi orang kedua dan tiga hilang. Rio kan kurang dengan Falling Star. Menemukan Falling Monster. Bahkan baru memilih tim Rebellion Game di sekejap begitu saja. Jisa One by One situation dengan seorang Albert. Albert take the game. Triple kill diamankan. One by One situation from Albert. Lihat. Siang-siang pasang keramik. Malam-malam adu mekanik, bos Paulus. Iya, itulah yang tadi langsung dilakukan oleh Albert, di mana dia mencoba untuk maju ke bagian depan. Dari sisi level juga Albertnya jauh lebih mengungguli. Dia lebih pede, dia lebih yakin dengan attack speed yang dia miliki, dengan pasif yang dia miliki, dengan sabetan yang dia miliki. Itu jauh lebih memberikan DP. Dan sekarang oleh Baptism dan juga Flame Guard beserta dengan Bolt semuanya dikeluarkan hanya untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Esmeralda yang di bagian tengah. Coba kita lihat, ada satu lagi meter jauh mencoba untuk memandikan, dan sekarang shutdown pula dibalaskan begitu aja. Udah gak kuat lagi menampainya damage untuk Clay-nya mencoba untuk kabur dari area tersebut, dan sepertinya dia selamat, tapi tidak dengan dua rekan lainnya, Oji. Offside. Kali ini dua player Aroki offside dan benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Birul. Birul datang dengan tiba-tiba membuat segalanya jadi lebih indah untuk Rebellion Gameplays dan membuat Rebellion kembali bernapas lega. Karena tadi sempat mengunggulinya, tapi untuk item kali ini saya serahkan kepada Bapak Profesor yang tua dan terhormat. Masih muda, War X langsung diamankan, Blade of Despair, Endless Battle. Inilah yang membuat Albom merasakan triple kill-nya barusan. Tapi kali ini team fight-nya ada sedikit mikos dari manajemen. Balikin dong, Oke, coy. tapi kali ini kita lihat ternyata Mountain Shock telah dibuka. Masih diberikan R7 sudah tidak bisa bertahan lagi. Lihat di depan sana, PN bakal coba menjadi pilihan kedua dan foul. Bahkan harus tumbang untuk menyelamatkan PN dan Albert tidak dengan 1, 2, 3 hilang. Ini bencana. Rebellion Gameplays gak boleh tim fight lagi kalau mereka mau menyelamatkan jiwa dan raga. Birul mau coba lebih. Ada Skylar di belakang sana. Birul mencoba melakukan flickernya. Skylar lihat dengan sayap-sayap burung bertembangan tanah. Tahun depan memory dan Albert almost down. Birul menyelamatkan seorang ubah dan dirinya sendiri. Tapi lihat Skylar di sana. Birahi Gelora ABG anak muda masih mau lebih, dan ternyata dia bisa menahan semua nafsunya. Dia memilih untuk mundur. Dia memilih untuk kembali membersihkan laning Reka Pepulu. Ya ini gimana ya, dari Rebellion Gameplay mereka apa yang terjadi di sana? Sebuah aksi penculikan langsung dimandiin aja dengan Meteor Jawa, di mana sekarang Winter Time juga langsung aja menyamakan diri dari Alicia. Bisa gak dipertahan karena untuk Skylar pun sekarang udah langsung berhasil diambil. Di saat kau mengambil satu marksmanku akan langsung balaskan, dan dia pun dikirim lagi menuju ke arah best turret yang dia miliki. Namun inner turretnya udah langsung diinvasi oleh pemain dari Arkeosi, dan mereka pun mendapatkan satu objektif lagi, Oji. Skylar, ya David Shevchenko, ya kan? Itu udah keren-keren tuh, ya kan? Dia dapetin, masuk ke tengah. Habis itu kejedot. Nggak masalah, nggak ada yang lihat, Pit. Alright. Kali ini kita lihat Skylar berhasil mendapatkan Birul yang tandanya Lord kali ini bakal ada tim fight 4 versus 4. Skylar dan langsung Mountain Shock akan dikeluarkan. Retribusi dari seorang Albert sangat dipentingkan di sini. Fall menuju ke arah belakang. Mentor Charles terbuka. Bisa menjadi pilihan Retri. Kemarin dari seorang Albert Jegesnya. In the merit membuat seorang Albert kehilangan satu buah Lordnya. Harus menuju ke arah belakang. Bisa bermain dengan luar biasa. Dan bangga performa diamankan oleh seorang Jisa kali ini. Oh my God. What a game from Jisa. Retribusi yang luar biasa tenang. Dan bahkan di arah bottom lane, Rio menjadi pilihan, tapi Aulus Racing menggambar dengan luar biasa. 2 kali Retri the merit for this day untuk Albert Papulung. Ini Jisa bisa dibilang Slayernya untuk apa ya? Untuk mereka-mereka yang dari dulu kalau dibilang menang kontes untuk retrinya, tapi di saat ketemu dengan Jisa, kayaknya mereka semua akan langsung dimakan. Dan sekarang untuk konsel langsung digunakan. Hilang sudah Albertnya, berhasil lewat injektor lalu pada Davy langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi untuk coba lihat, Skylar mencoba untuk memberikan maju ke bagian depan. Winter Tracer langsung dikeluarkan begitu aja. Udah ada 3 player yang dimiliki oleh Arkeosi pun langsung meregang nyawa. Untungnya kali ini Skylar yang masih bisa pulang, di mana mereka hanya sisa berdua. Tapi untungnya ada R7 yang udah bangkit lagi dan siap untuk mempertahankan ke arah pesta Oji. Untuk R7 sudah bangkit dari kubur, tapi dari bottom lane mereka kehilangan satu poin di turret. Lihat Lordnya cuek menuju ke arah pes. Aulus coba untuk memberikan satu buah jalan untuk keluar, tapi ternyata gak berhasil. Skylar memancing keributan, masuk ke arah belakang. Ataupun Franz dikeluarkan, tapi lihat dia diejek terhadap Birul. Birul kali ini harus bisa
diselamatkan, tapi Val yang harus tumbang. Meanwhile, tiga lane yang berbeda didorong begitu saja. Ini Peter semuanya tumbang. Ini bencana untuk Ararkiosi, Pak Pulung. Yoi, sebuah serangan yang dilakukan oleh Rebel Gaming. Mereka begitu menang untuk bisa mendapatkan kemenangan, tapi udah terlihat ada Montejo langsung dikeluarkan. Mereka semua langsung mundur. Cisanya juga lari ngacir dengan adanya satu charge yang dia milikin. Siapapun yang punya movement speed tinggi akan langsung dikejar habis-habisan oleh Cisa itu sendiri. Profesor again Ararkiosi masih bisa mempertahankan keadaannya, Prof. Nih Raja Comeback emang title yang cocok banget bagi Ararkiosi karena lihat dari real time win probability yang dipersembahkan oleh Samsung Galaxy S Series, mereka hanya punya chance menang 31% tapi mereka masih ngotot banget untuk melakukan defense dengan sangat amat kuat. 3 lawan 5 loh. Dan Rebellion Genflix nggak berani asal-asalan untuk jump in. Padahal kalau mereka mau nabrak itu minion sempat masuk 2 atas dan bawah. Tapi mereka ragu. Karena apa? Karena ada Skylar, R7 dan juga ada Clay. Dengan Angry Gloom-nya tentunya, dengan area of effect-nya, dengan territorial defense high ground-nya. Ternyata Ararkiosi masih mampu untuk melakukan defense. Namun kali ini Rebellion Genflix setup seperti apa lagi yang akan kira-kira mereka mainkan. Karena Ararkiosi makin late game. Ingat, mereka punya Alice, mereka punya Marksman juga. Itu adalah Albert dengan Nisunsinya, Pak Bro. Yap, itu yang udah dilakukan oleh masing-masing tim juga, entah itu dari Rebel Gaming dan juga dari Ararkiosi. Hanya saja untuk Rebel Gaming di sini dengan adanya satu high ground yang mereka miliki, dengan adanya mereka memiliki seorang Chango ini sangat-sangat menguntungkan. Dan sekarang untuk injektornya tadi berhasil, tapi langsung dilemparin aja dengan Shadow Master yang dimiliki. Masih bisa kabur lagi untuk Lilia-nya, Oji. Lilia Waselita kau masih selamat dari seorang Val, tapi Val dia berbahaya. Lihat, Val itu selalu menjadi momentum untuk bermain dari Rebel Gaming. Biru masuk ke arah belakang, ke arah yang salah. Biru masih punya immortality, ditabrak Gaming dan Flame menuju ke arah belakang. Biru masih hilang. Apakah lihat sisa dari pun baru jadi korban kedua. Albert jadi buah pilihannya. Membuat sifat yang salah, memacu keributan. Adrenalin yang dikeluarkan bahkan dari para pemain dari tim Ararkiosi. Mereka merupakan 3 player. Apakah betul Ararkiosi adalah raja comeback, Pak Pulung? Enjoy. Ini dia yang mereka pertontonkan lagi dan lagi. Ararkiosi mendadak bisa langsung membalikan keadaan. Di mana sekarang Joet yang mungkin tertangkap dari Elis. Langsung dilempar begitu dengan injektor untuk Lilia tadi yang digunakan oleh Clay. Masih bisa selamat dengan sedikit darah yang dia miliki. Namun untuk Albertnya begitu bernafsu bisa mendapatkan 1 poin lagi. Tapi Joet-nya berhasil masuk ke dalam area pertahanannya. Mereka masih kuat untuk melawan Ararkiosi dari Rebellion Gameplay, Koji. Lagi dan lagi Albert memancing keributan di arah Lord dengan seorang diri melakukan Lord. Ingat, Albert sudah kecolong berkali-kali tapi Cisa masih terlalu jauh untuk bisa kontes. Ada Ryu, ada Val. Kontes show kita keluarkan. Lihat Sonic Out yang dilakukan oleh RCM dan juga Skylar membuat seorang Albert hasilnya mendapatkan 1 buah Lord. Akhirnya dari sekian banyak yang tercuri 2 untuk Albert, dan kali ini Albert memantapkan diri untuk memegang Bapak Lord yang terhormat. Sudah melenggang di arah tengah, Pak Pulung. Yap, dengan tidak ada kontes, dengan tidak adanya sebuah pertarungan lagi seperti tadi untuk bisa mendapatkan ke arah Lord. Mereka sekarang pede, tapi dimandiin langsung. Meteor Shower yang dimiliki oleh Chango juga setidaknya bisa mencicil darah yang dimiliki oleh Lord. Dan sekarang masuk menit 20. Siapapun yang ter-take down itu akan memiliki respawn yang sangat lama sekali. Itemnya pun sudah terlihat, Prof. Ayo Lot. Ya udah ready semuanya, udah bakal setup team fight. Dan ini bakal di defense atau enggak, Huba yang bakal menjadi jawabannya, Ranger Mas. Gila, 2 meter shower ditahan oleh seorang PS, seorang diri. Lihat di depan sana, menuju ke arah ini pintu turun. Sekarang memancing keributan di depan dan bahkan masih ada Weston saja Sabete. Masih ada seorang Pat Memory menumbangkan suara sekali di depan sana dengan seorang Val. Fokus menuju ke arah PS-nya, di depan sana. Biru bakal untuk berkaplik untuk mundur dan para pemain dari Rebellion gak bisa berbuat banyak. Immortality sudah pecah, tidak ada lagi untuk seorang Cisa. Cisa harus mundur tapi 2 laptop dan Phantomnya terdorong begitu saja menuju ini bisa. Tak terbatas. Para pemain dari tim mereka harus bisa mempertahankan. Kalau tidak, game pertama ini akan dipalingkan kadannya. Scalar kami, 2 hilang. Ini bencana. Lihat, Scalar menghilangkan 3 dan bahkan what a epic comeback from Ararkiosi, Pak Pulung. Mengamuk lagi Ararkiosi di sana. Mereka diacak-acak dari menit awal. Mendadak lagi dan lagi Raja epic comeback. Menunjukkan kelasnya, Profesor. Wow, iya aku setuju banget dengan title dari Raja Comeback. Karena